So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan April tahun 2024 ini sekaligus jadi rekomendasi buat lebaran tahun ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu ada terus ya di setiap awal bulan sekaligus memandu kalian nih buat yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan April ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan April ini kita mulai dulu nih dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Yap, ini ada itel A70. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di 950.000 ya. Buat HP di bawah sejuta, HP ini tuh benar-benar menarik. Bentuknya keren, nggak kelihatan kayak HP murah. Terus chipsetnya juga cukup oke dengan pakai UniSoC T603. Storage-nya lega di 128GB dan layarnya juga besar di 6,6 inci yang punya fitur Dynamic Bar ala-ala iPhone. Nah, lanjut kalau buat harga 1 jutaan kecil atau 1 sampai 1,5 jutaan, rekomendasiku ini ada 5 ya. Pertama ada Redmi 12C yang masih aku rekomendasiin. Harga termurahnya ini ada di 1,2 juta. HP ini chipsetnya pakai MediaTek Helio G85 yang buat main game udah lumayan enak. Baterainya dia juga udah termasuk gede di 5000 mAh. Terus selain itu layarnya juga gede di 6,71 inci. Yang kedua ini ada itel S23. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.183.000. Chipsetnya lumayan kencang pakai UniSoC T606, storage-nya lega di 128GB, baterainya jumbo di 5000 mAh dan punya layar yang besar di 6,6 inci dengan refresh rate di 90Hz. Yang ketiga ini ada itel lagi yaitu itel P55. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.244.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai UniSoC T606, storage-nya lega di 8/128GB, layar 90Hz dan baterainya juga gede di 5000 mAh. Yang keempat ini ada Poco C65. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.387.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G85, storage-nya 6/128GB, baterainya gede dan kameranya punya resolusi 50MP. Terus yang kelima ini ada Poco M5 varian 4/64GB. Harga termurah yang aku cari ini ada di Rp1.380.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99. Buat RAM ini ada di 4GB dan internalnya ada di 64GB. Buat baterai ini gede ya di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt yang bikin HP ini menarik nih buat kategori 1 jutaan kecil. Dari kelimanya aku paling suka sama Poco M5 ya, karena tentunya dia tuh punya chipset yang lebih kencang ketimbang keempat lainnya. Oke, next buat harga 1 jutaan gede atau 1,5 sampai di bawah 2 juta, ini kandidatnya ada 6. Ya, yang pertama ini ada Tecno Pova Neo 3. Harganya ini ada di Rp1.509.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G85, RAM-nya 8GB, internalnya lega di 128GB dan yang paling gokil baterainya ini punya kapasitas 7000 mAh yang badak banget. Terus habis itu ada Infinix Note 30. Ini HP harganya Rp1.852.000. HP ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G99, RAM-nya gede di 8GB dan internalnya juga lega di 256GB. Buat main game kencang, nonton juga puas karena layarnya lebar. Baterainya ini juga gede di 5000 mAh dan ngecasnya juga kencang di 45W. Abis itu ada Tecno Pova 5. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.834.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99. Storage-nya lega banget di 8/256GB. Baterainya badak di 6000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 45W. Buat layar dia juga udah 120Hz ya yang bikin pengalaman pakainya asik banget. Terus yang keempat ini ada itel S23 Plus. Harga HP ini ada di Rp1.911.000. Yang menarik, layarnya ini udah melengkung dan panelnya AMOLED yang berasa kayak HP mahal. Chipsetnya sendiri pakai UniSoC T616, storage-nya 8256GB dan kamera utamanya ini punya resolusi 50MP. Yang kelima ini ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp1.961.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256GB. Terus baterainya ini lega, ngecasnya kencang, layarnya ini juga udah 120Hz dan ya cakep lah. Ini Hot Series yang berasa banget ya naik kelasnya. Dan yang terakhir ini ada itel RS4, HP baru dari itel yang bakal rilis tanggal 2 April besok. Harganya ini ada di Rp1.650.000 ya pas flash sale nanti. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128GB, layarnya 120Hz, udah support gyro hardware, udah cukup enak lah buat diajak main game. Nah, dari kelimanya tadi aku paling suka sama Tecno Pova 5. Selain chipsetnya yang kencang, storage-nya itu juga lega, baterainya badak di 6000 mAh sama ngecasnya ini juga kencang, jadi bakal enak buat dipakainya. Oke, kita lanjut ke harga 2 jutaan kecil atau rentang harga 2 juta sampai 2,5 juta.
Rekomendasiku ini ada dua ya. Pertama ada Tecno Pova 5 Pro, ya yang Pro. Harganya ini ada di Rp2.399.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 6080, storage lega di 8/256GB, baterai 5000 mAh, ngecasnya kencang di 68 watt dan punya kamera beresolusi 50 megapiksel. Yang kedua ini ada iQOO Z7X yang harganya ini semakin turun. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 695, RAM-nya ini ada di 8GB dan punya storage yang cukup lega di 128GB. Buat layar emang masih pakai IPS, tapi ini udah 120 Hz, sedangkan buat baterai ini badak di 6000 mAh yang ditemenin kecepatan ngecas 80 watt yang udah ngebut banget nih buat HP yang harganya ada di angka 2 jutaan. Dari keduanya, aku tuh paling suka sama si iQOO Z7X ya. UI-nya lebih enak, storage-nya juga pas, baterainya gede, dan ngecasnya itu super kencang. Oke, next, buat harga 2 jutaan gede atau 2,5 juta sampai di bawah 3 juta, rekomendasiku ini ada 5. Pertama ada Infinix Note 40, HP baru nih. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.660.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya gede, ngecas kencang, support wireless charging, dan di paket pembeliannya ini juga dapat. Terus layarnya bagus ya, gokil sih ini HP. Terus yang kedua ada Infinix Note 30 Pro. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.699.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256GB, baterai gede di 5000 mAh, speed ngecas kencang di 68 watt dan punya kamera beresolusi 108 megapiksel. Selain itu ada juga Infinix Zero 30. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp2.849.000. Chipsetnya lumayan kencang, pakai MediaTek Helio G99, RAM-nya 8GB, internalnya gede banget di 256GB, baterai 5000 mAh dan ngecasnya juga kencang di 45 watt. Yang bikin menarik, dia tuh punya layar lengkung ya, yang panelnya ini AMOLED dan punya refresh rate 120 Hz. Terus yang keempat, ini ada Poco M6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp2.797.000. Chipsetnya ini tuh pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage-nya lega di 8/256GB, baterainya gede di 5000 mAh, ngecas kencang di 67 watt dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantep banget buat jepretannya. Dan yang kelima ini ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp2.885.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya lega di 8/256GB, layar lengkung AMOLED 120 Hz dan cakep lah buat ukuran HP di bawah 3 juta. Dari kelimanya, ini aku paling suka sama Infinix Note 40 ya. Harganya 2,6 juta, tapi fitur dan speknya yang dikasih itu worth it banget buat dibeli. Oke, next buat harga 3 jutaan, pilihannya ini ada 4. Pertama ada Infinix Note 40 Pro. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.294.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya lega di 8/256GB, terus layarnya curve AMOLED 120 Hz, support wireless charging dan kameranya ini di 108 megapiksel OIS. Yang kedua ini ada iQOO Z7 yang harganya juga semakin turun. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.371.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 782G nih, versi lebih fresh dari 778G yang pastinya ngebut ya. Storage-nya lega di 8/128GB, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 120 watt yang super duper ngebut. Terus yang ketiga ini ada Poco X5 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.558.000. Chipsetnya udah pakai Snapdragon 778G nih yang kencang buat HP 3 jutaan. Storage-nya cukup lega di 6/128GB, layarnya AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 watt dan kameranya 108 megapiksel. Dan yang terakhir buat harga 3 jutaan ini ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp3.746.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2, storage-nya lega banget di 12/256GB, baterainya gede, ngecasnya kencang, kamera 64 megapiksel OIS, layar AMOLED 120 Hz, fingerprint-nya juga udah ada di dalam layar. Cakep lah buat kalian yang nyari HP bagus di harga di bawah 4 juta. Dari keempat kandidat tadi, aku tuh paling suka sama Poco X5 Pro ya. Harganya cuma 3 jutaan aja, tapi kalian tuh udah bisa dapat chipset sekelas 778G dan dia tuh punya desain yang cakep. Kameranya juga menurutku cakep, worth it lah buat diambil.
Oke, lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 4 juga. Pertama, Samsung Galaxy A34 5G. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ada di 4,1 juta. Chipsetnya Dimensity 1080, RAM-nya 8GB, baterai 5000 mAh, punya fitur anti-air, dan dia tuh punya layar serta kamera yang pastinya cakep. Yang kedua ada penerusnya yaitu Samsung Galaxy A35. HP ini harganya ada di 3,5 juta, nambah sekitar 400.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, layarnya cakep, kamera cakep, dan pastinya update-nya masih panjang ya, ini bisa sampai 4 tahunan dari sekarang. Yang ketiga itu ada Samsung Galaxy A54 varian 8/128GB. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp4.761.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, RAM-nya ini 8GB, baterai 5000 mAh, layar AMOLED 120Hz, kameranya juga mantap, resolusinya 50MP dengan sensor Sony flagship IMX766. Dan yang keempat, ini ada Vivo V30 ya. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp4.794.000. HP ini bagus, layarnya cakep, curve AMOLED 120Hz, kameranya cakep-cakep hasilnya, chipsetnya lumayan ngebut dan enak buat dipakai ngegame. Cuma ada satu kekurangan aja nih, yaitu speakernya yang masih mono. Buat HP 4 jutaan tapi speakernya mono tuh agak gimana gitu ya. Tapi harus diakui sisi lainnya dari smartphone ini itu super cakep. Nah, dari keempatnya tadi, aku tuh paling suka sama Samsung Galaxy A35. Chipsetnya udah sama kayak A54, dan dia tuh punya sisi-sisi lain yang lebih cakep ya dari generasi sebelumnya si A34. Oke, buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ini ada dua. Pertama ada Poco X6 Pro, harga termurah yang aku temuin di pasaran ada di Rp5.035.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya super lega di 12/512GB, terus buat layar ini AMOLED 1,5K, 120Hz, terus punya fingerprint under display, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67W, dan kameranya 64MP OIS yang hasilnya ini mantap-mantap. Terus yang kedua ini ada Poco F5. Sebenarnya harganya ini ada di 5 juta ya, cuma karena goib jadi di markup harganya sampai 5,8 jutaan ke atas. Ya masih bagus sih meski value for money-nya sedikit menurun. Chipsetnya sendiri benar-benar ngeri, pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Chipsetnya ini tuh setara ya sama seri 8-nya Snapdragon. Terus untuk RAM dia juga lega di 8GB dan internalnya ada di 256GB. Dari keduanya kalau bisa dapetin F5 dengan harga normal, aku lebih suka F5 ya. Cuma kalau harganya nggak normal dan makin jauh juga harganya sama harga asli, ya aku bakal lebih pilih Poco X6 Pro. Oke, kita lanjut ke harga 6 jutaan dan di sini itu kandidatnya nggak ada ya. Sebenarnya di bulan lalu itu ada Xiaomi 13T. Ini adalah flagship killer dari Xiaomi yang di bulan lalu itu harganya ada di 6,6 juta. Cuma nggak tahu kenapa HP ini jadi goib lagi. Buat mengobati, untungnya ada yang baru turun harga yaitu Zenfone 10. HP ini harga termurahnya ini ada di 6,7 juta aja. Dan lebih tepatnya ini ada di Rp6.788.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 2. Bodinya mungil tapi baterainya cukup gede buat ukurannya yaitu 4300 mAh. Sementara itu buat kameranya ini 50MP dengan gimbal OIS yang hasilnya ini luar biasa bagus. Oke, next buat harga 7 jutaan ini rekomendasinya ada dua ya. Kandidatnya ada dua. Pertama ada Samsung Galaxy S23 FE. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp7.292.000. Buat chipset ini pakai Exynos 2200, terus layarnya pakai Dynamic AMOLED 2X yang punya refresh rate di 120Hz. Terus buat kamera ini ada tiga ya yang punya konsistensi gambar yang bagus nih, berasa banget kalau ini kayak kelas flagship. Terus yang kedua ini ada Vivo V30 Pro, HP baru dari Vivo yang harga termurahnya ini ada di Rp7.363.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200, desainnya cakep, layarnya juga cakep, dan yang pastinya kameranya juga luar biasa cakep. Plus ada tambahan Aura Light yang bikin hasil foto di kondisi gelap pun ini nggak masalah. Kalau dari keduanya mungkin aku bakal sedikit pilih Vivo V30 Pro ya, karena ya performanya juga lebih cakep dan kameranya tuh punya hasil foto yang lebih bagus. Cuma sedikit tambahan, dia tuh speakernya masih mono speaker, jadi itu harus kalian perhatiin juga. Oke, buat harga 8-9 jutaan sayangnya belum ada lagi ya yang menarik. Jadi langsung aja kita lompat ke 10 jutaan. Ini ada iQOO 12 yang harganya ini ada di 11 juta. Ini HP kencang dengan value for gaming yang bener-bener menarik ya buat kalian yang doyan main game. Terus ada S-seriesnya Samsung, mulai dari S24 reguler, S24 Plus sampai S24 Ultra itu semuanya bagus-bagus ya. Sesuaiin aja sama budget dan fungsi. Aku pribadi pakai S24 reguler buat HP sehari-hari dan seneng ya sama bodinya yang mungil, layarnya 6,2 inci.
kecil tapi performanya tetap kenceng, kameranya juga bisa banget jadi andalan. Kalau buat smartphone flip masih ada dua yang terbaik. Yap, Flip 5-nya Samsung dan M3-nya Oppo. Kalau Flip 5-nya Samsung aku suka karena cover screen-nya ini punya fungsi lebih lengkap, jadi semua aplikasi tuh bisa kita akses dan lebih bebas juga buat kita explore. Kalau Oppo N3 Flip ini aku suka sama garis lipatannya yang minim sama rasio cover screen-nya yang lebih normal, jadi sesuai sama layar normal pada umumnya. Dan kamera di setupnya ini juga lengkap ya, ada 3 kamera. Kalau biasanya HP Flip itu cuma 2 lensa, ini bisa ada lensa telenya, mantap nih. Kalau buat smartphone fold, kayaknya aku lebih suka punyanya Oppo ya. Terakhir aku udah pakai Oppo Find N3 dan ya ini HP bener-bener monster. Terakhir aku cek di online marketplace, harga termurahnya itu ada di 25 juta. Udah turun 5 juta dari harga rilis. Ya hitungannya emang masih mahal sih, tapi ya udah worth it banget lah buat dapetin monster kayak gini nih. Monster yang fiturnya berlimpah dan speknya juga mantap. Oke, itu tadi rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan April ini. Kita balik lagi di awal bulan depan. Semoga aja beberapa list itu udah ada yang berbeda ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, kuliah sore mau ngucapin juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.